Selamat sore teman-teman. Kali ini saya akan beritahu Anda kenapa saya begitu bersemangat ya. Dalam hal ini semangatnya pengen migrasi atau migrate ke New Zealand gitu. Kenapa dan apa gitu loh alasannya. Gini teman-teman ya. Sebenarnya saya sudah sangat lama pengen ke sana. Kala itu saya masih terobsesi mau ngambil MBA S2. Waktu itu di International Business di University of Canterbury. Canterbury itu di South Island, New Zealand gitu. Nah, kemudian ada kemudiannya lagi. Kemudian saya coba cari-cari yang lain kan. Dah, habis itu saya maaf ya. Saya naik turun. Interest gak itu saya naik turun teman-teman. Naik turun. Kemudian akhirnya timbul lagi rasa ingin pindah ke New Zealand. Itu kenapa? Karena saya baca sebuah berita di mana ada cukup banyak warga negara New Zealand yang kabur dari negaranya. Ya, alasannya lagi-lagi karena masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah biaya hidup makin mahal di sana. Terlebih New Zealand ini ekonominya sedang dibangun ulang pasca COVID ya. Dan apalagi New Zealand ini sekarang mengalami suatu fenomena yang disebut brain drain. Apa itu brain drain? New Zealand itu sedang mengalami kekurangan tenaga kerja ahli, tenaga kerja profesional gitu loh. Atau bahasa yang lebih sederhananya lagi, highly skilled professionals. Nah, New Zealand itu lagi kesulitan itu teman-teman. Sekarang ini ya, New Zealand lagi ada di posisi sedang sulit mendapat tenaga kerja ahli. Kenapa? Karena pada kabur semua. Ya nggak semua sih. Sebagian besar yang tadinya bekerja sebagai tenaga pendidik, tenaga medis, ataupun tenaga profesional, expert atau ahli lain di New Zealand itu banyak yang berpindah teman-teman. Kebanyakan itu berpindah ke Australia, tetangga terdekatnya. Oh ya, walaupun gak deket-deket banget karena terpisah dengan laut Tasman atau Tasman Sea dengan jarak sepanjang 2000 km. Itu pun juga terbang dari Auckland ke Sydney itu memakan waktu 4 jam penerbangan. Kalau dari Wellington di South Island itu bisa lebih lama lagi, antara 5-6 jam penerbangan. Dan itu menurut saya sih udah time consuming ya, time consuming by nature. Kenapa saya bilang time consuming by nature? Begini teman-teman, saya perlu beritahu Anda, New Zealand itu ada di posisi paling selatan dari bumi teman-teman, selain Antartika.
New Zealand itu posisinya berada dekat sekali dengan South Pole atau kutub selatan. Ya walaupun gak dekat-dekat banget lah. Ya, tapi New Zealand itu berada sangat dekat dengan South Pole atau kutub selatan dari bumi. Dan New Zealand itu jauh dari negara manapun, termasuk Indonesia. Ya. Kita terbang dari Auckland ke Jakarta, andai ada penerbangan dari Auckland ke Jakarta itu bisa lebih lama dari Sydney. Kita dari Sydney ke Jakarta aja memakan waktu 7 sampai 8 jam penerbangan langsung. Baik itu dari naik Qantas ataupun naik Garuda. Ya. Ditambah lagi 4 jam dari Sydney ke Auckland. Jadi habis berapa? Jadi bisa 12 jam penerbangan. Itu langsung. Kalau langsung, itu pun sekali lagi saya katakan kalau ada, teman-teman. Kalau ada, nyatanya nggak ada. Air New Zealand terbang ke Indonesia hanya ke Bali saja dari Auckland. Garuda Indonesia sampai hari ini tidak buka penerbangan ke New Zealand dari Jakarta. Kenapa? Pangsa pasarnya nggak ada. Pangsa pasar Garuda Indonesia ke New Zealand itu nggak ada, teman-teman. Ya. Pangsa pasar Garuda ke New Zealand nggak ada, satu ya. Yang kedua, fokus Air New Zealand itu memang untuk pasar-pasar yang memang pasar yang membawa volume besar bagi penumpang Air New Zealand. Ya. Kenapa Air New Zealand ke Indonesia yang terbang ke Bali saja? Karena banyak turis New Zealand liburan ke Bali. Ya. Sementara kalau ke Jakarta, orang New Zealandnya pada mau ngapain? Ya. Orang New Zealandnya kecuali kalau mereka sedang mengadakan business trip dengan business trip ke Jakarta atau pekerjaan berat lainnya ke Jakarta, pasti akan sangat membantu. Tapi kan ini frekuensinya jarang banget. Terlebih Air New Zealand juga sudah punya code share dengan Singapore Airlines untuk penerbangan ke Jakarta, lebih dari Singapura. Gitu. Jadi Air New Zealand ini destinasi penerbangan luar negerinya sangat sedikit yang diterbangi sendiri oleh Air New Zealand. Karena Air New Zealand ini lebih mengandalkan code sharing dengan beberapa partnernya. Contoh, waktu Air New Zealand melakukan discontinuation penerbangan dari Auckland ke London lewat Hong Kong, ya, itu dihentikan karena lebih memilih untuk melakukan code share dengan Cathay Pacific dengan penerbangan Hong Kong ke London. Jadi ibaratnya ditebengin lah gitu. Cathay Pacific nebengin penumpang Air New Zealand, jadi Air New Zealand taruh kodenya, tapi terbangnya pakai pesawat Cathay Pacific gitu. Dari Hong Kong ke London. Nah, dari Hong Kong ke Aucklandnya baru pakai Air New Zealand gitu. Nah, ini yang membuat pangsa pasar Air New Zealand itu kalau boleh saya katakan sempit. Sangat bukan sempit, selektif Air New Zealand itu. Jadi kesannya tuh kayak dia tuh melakukan seclusion dari penerbangan global. Bentar ya, saya ke minimarket dulu nanyain kok aku belum diantar. Bentar ya. Ya, welcome back teman-teman. Jadi saya terusin ya. Jadi pangsanya Air New Zealand itu memang bukan sempit, enggak. Tapi memang Air New Zealand itu melakukan apa yang disebut seclusion. Seklusi dari penerbangan global. Jadi hanya membatasi penerbangan hanya di 18 negara saja, primarily di negara-negara cincin Pasifik ya. Dengan pangsa pasar terbesarnya adalah Australia, tahu sendiri. Jadi memang ya seperti itu teman-teman. Jadi memang secara alami New Zealand itu negara yang sangat jauh dari mana-mana, remote, dan negara yang sangat
secluded, negara yang sangat terpencil gitu loh. Ini secara alami seperti itu. Jadi memang sudah isolated by nature, atau defaultnya udah remote New Zealand itu. Jadi makanya kemana-mana terasa jauh. Bayangkan ke London aja, andai ada nih penerbangan nih dari Auckland ke London langsung gitu ya, itu pun jaraknya udah sekitar 18.000 km dan membutuhkan waktu 1 hari penerbangan. Ini direct loh, direct, bukan transit, enggak, direct, langsung. Bayangin, lebih panjang dari penerbangan SQ21 ataupun SQ yang sekarang ini dari Singapura ke New York City, JFK, yang 15.000 sekian kilometer itu, ya. Anda bayangin, jauh coy, jauh banget. Dan sampai hari ini tidak ada satupun commercial aircraft yang capable untuk itu. Bahkan maaf, Boeing 777 Boeing 778 aja nggak bisa, nggak sanggup. Airbus A350-900 ULR ultra long range memang bisa, karena memang dia defaultnya jarak tempuhnya adalah 19.100 km. Nah, pertanyaan saya, adakah airline yang mau itu? Adakah airline yang mau membeli Airbus A350-900 ULR ultra long range yang bisa melayani penerbangan dari Auckland ke London non-stop? Adakah itu? Dan adakah airline yang berani melakukannya? Itu aja dulu. Karena setiap airline itu pasti akan melakukan feasibility study, studi kelayakan dan viability atau viabilitasnya itu seperti apa penerbangan dengan jarak sejauh itu. Bayangin, penerbangan dengan jarak sejauh itu. Nah, maaf kata nih, penerbangan dari Auckland ke Dubai itu adalah penerbangan dengan Airbus A380 terjauh sedunia. Sampai hari ini belum ada yang ngalahin. Dan penerbangan Auckland ke Doha naik Qatar Airways adalah penerbangan Airbus A350 terjauh di dunia. Tepatnya A350-1000. Tadinya sebelum di overtake oleh Singapore Airlines dengan Airbus A350-900 ULR-nya. Jadi dengan jarak sejauh itu, apakah airline mau bikin penerbangan dengan jarak sejauh itu non-stop 1 hari perjalanan? Anda bayangin 1 hari perjalanan 24 jam sampai 25 jam penerbangan, ya, non-stop, tektok gitu ya. No tektok daily. Kalau daily itu tektokan, teman-teman. Daily itu tektokan. Itu gimana pesawatnya? Anda bayangin aja, teman-teman, penerbangan yang jauh-jauh banget kayak penerbangan yang sangat-sangat jauh sekali, ya, dari Singapura ke New York aja itu penerbangan 18 jam, ya. Sampai Singapura berapa jam kemudian berangkat lagi. Sampai New York berapa jam kemudian berangkat lagi. Bagaimana kalau 24 jam? Itu airline pasti akan memperhatikan itu. Tidak mungkin tidak memperhatikan. Jadi ya harap maklum. Tapi kenapa alasan saya memilih New Zealand? Karena itu. 1, New Zealand adalah negara dengan kemudahan berbisnis nomor 1 di dunia, mengalahkan Singapura. 2,
New Zealand itu boleh saya katakan hampir sempurna. Free demokrasi, kemudian free speech dilindungi, hak asasi manusia dilindungi, free press dilindungi, ya, stabil, damai, terdamai nomor 2 di dunia, aman dari ancaman perang dunia 3, dan seterusnya dan seterusnya. Dan relatif safe lah untuk menghabiskan masa tua mama saya, New Zealand itu. Jujur aja, jujur. Iya. Maka kekurangannya New Zealand itu jauh. Apa-apa mahal di New Zealand itu. Nggak apa-apa, saya bilang. Nggak apa-apa. Saya migrate ke New Zealand, pulang kalau misalkan ke Indonesia bawa duit berapa ribu dolar NZ, di sini udah berapa juta? 1 juta New Zealand dollar itu udah berapa miliar tuh? Itu aja, ya. Jadi itu teman-teman alasan saya. Selain tentu saya juga pengen hidup lebih baik di sana sih. Hidup lebih tenang, hidup lebih damai di sana sih. Tanpa harus memikirkan apapun di sana nantinya. Jadi hanya saya dengan diri saya sendiri dan tentu dengan orang-orang di New Zealand aja sih, ya. Terima kasih teman-teman udah nonton. Sampai bertemu kembali. Selamat sore. Sampai jumpa.